Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video presentasi kelompok 8 dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil laporan penelitian kami yang berjudul Pengujian Kualitas Website Yanduan Propam Polri. Presentasi ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak, sekaligus memberikan wawasan mengenai performa layanan digital publik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Selvina Putri dan rekan-rekan saya ada yang pertama Ahmad Dhani, Agim Rusbah, dan Sartika. Mungkin langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah latar belakang, di mana penelitian ini mengevaluasi kualitas website Yanduan Propam Polri menggunakan standar ISO atau IEC 25010 untuk memastikan keandalan layanan pengaduan masyarakat yang transparan. Fokus utama evaluasi ini adalah mengidentifikasi sejauh mana sistem mampu menjaga keamanan data, sensitif pelapor dan menjaga stabilitas performa di bawah beban akses publik guna memberikan rekomendasi perbaikan infrastruktur yang tepat bagi institusi Polri. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kesesuaian fungsional suitability website Yanduan Propam Polri. Kedua, bagaimana tingkat efisiensi kinerja performance efisiensi website Yanduan Propam Polri. Ketiga, bagaimana persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan usability website Yanduan Propam Polri. Keempat, apa saja potensi kerentanan keamanan security yang terdeteksi pada website Yanduan Propam Polri. Kelima, bagaimana tingkat keandalan reliability website Yanduan Propam Polri dalam menahan beban akses pengguna secara simultan. Nah, selanjutnya batasan masalah. Satu, objek penelitian adalah website layanan pengaduan Yanduan Propam Polri. 2. Pengujian kualitas perangkat lunak dibatasi hanya pada 5 karakteristik ISO atau IC 25010. Fungsional, suitability, performance, efisiensi, usability, security, dan reliability. 3. Alat pengujian menggunakan black box testing, GT Matrix, kuesioner dengan 20 responden OWASP dan WAPT. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Mengetahui presentasi kelulusan skenario pengujian fungsionalitas utama sistem. 2. Mengevaluasi kecepatan dan stabilitas pemuatan halaman website. 3. Mengukur tingkat kepuasan dan kemudahan penggunaan website berdasarkan penilaian pengguna. 4. Mengidentifikasi dan mengategorikan kerentanan keamanan yang ada pada website. 5. Mengukur kemampuan website untuk beroperasi tanpa gangguan kondisi beban pengguna yang berbeda. Selanjutnya masuk di manfaat penelitian. Yang pertama, bagi institusi Propam Polri menyediakan laporan evaluasi yang objektif sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan sistem, terutama untuk meningkatkan keandalan dan keamanan data publik. Yang kedua, bagi pengembang sistem, memberikan daftar prioritas perbaikan atau bug dan vulnerability yang harus ditangani untuk memenuhi standar kualitas internasional ISO IEC 25010. Yang ketiga, bagi penelitian akademik, menjadi studi kasus terapan dalam pengujian kualitas perangkat lunak menggunakan kerangka ISO IEC 25010 untuk sistem pelayanan publik. Selanjutnya masuk di metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan standar ISO IEC 25010 melalui 5 tahapan evaluasi untuk mengukur variabel kualitas sistem secara komprehensif. Pengujian mencakup variabel fungsional suitability untuk validasi fitur melalui black box testing, variabel performance efisiensi untuk mengukur kecepatan akses pada GT Matrix, serta variabel usability untuk menilai kepuasan pengguna melalui kuesioner skala Likert. Selain itu, dilakukan pengujian variabel security guna mendeteksi celah keamanan menggunakan OWASP dan variabel
reliability untuk menguji ketahanan sistem di bawah beban akses simultan menggunakan alat WAPT. Baik, selanjutnya pada hasil pengujian. Yang pertama ada hasil pengujian dari variabel fungsional suitability. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan metode black box testing, sistem mencapai tingkat keberhasilan 100%. Seluruh fitur termasuk fungsi pendaftaran dan pengaduan beroperasi secara akurat sesuai spesifikasi kebutuhan. Kemudian lanjut pada hasil pengujian pada variabel performance efisiensi. Pengujian ini dilakukan menggunakan 4 provider yang berbeda. Yang pertama ada IndiHome, Telkomsel, XL, dan Starlink melalui GTmetrix. Hasilnya menunjukkan bahwa performa yang konsisten dengan predikat mendapatkan grade B, sehingga membuktikan bahwa website ini tetap optimal diakses dari berbagai infrastruktur jaringan penyedia layanan internet. Lanjut pada hasil pengujian variabel security. Hasilnya ditemukan 19 celah keamanan melalui pemindaian tools WhatsApp. Ditemukan kerentanan utama meliputi ketiadaan proteksi cross-site request forgery atau CSRF dan content security police atau CSP yang berisiko pada data pelapor dan menyebabkan belum lolosnya standar pengujian keamanan. Selanjutnya pada hasil pengujian usability, berdasarkan hasil kuesioner, skala Likert kepada 20 responden diperoleh skor 4,42 atau sangat layak. Ini menunjukkan bahwa sistem ini memiliki tingkat kemudahan dan kenyamanan penggunaan yang sangat baik. Kemudian lanjut pada hasil pengujian reliability. Pengujian ini dilakukan melalui 2 skenario beban penggunaan WAPT. Pada pengujian dengan 10 user, sistem menunjukkan performa yang kurang stabil. Kemudian pada pengujian dengan 20 user, waktu respon melambat secara signifikan hingga mencapai 22,6 detik. Hal ini menyebabkan sistem dinyatakan gagal memenuhi standar keandalan saat terjadi lonjakan traffic. Kesimpulan daripada penelitian ini adalah website yang Duan Propam Polri dinyatakan belum sepenuhnya memenuhi standar ISO IC 25010 karena hanya berhasil pada 3 dari 5 karakteristik yang diuji. Meskipun sistem ini memiliki kualitas yang sangat baik pada aspek fungsional suitability, performance efisiensi, dan usability, namun kegagalan fatal ditemukan pada aspek security dan reliability. Dibuktikan dengan adanya temuan 19 celah keamanan kritis serta ketidakmampuan server untuk menangani lonjakan beban 20 pengguna simultan, menunjukkan bahwa sistem ini belum siap untuk operasi publik skala besar yang aman dan stabil. Oleh karena itu diperlukan penguatan pada infrastruktur server dan protokol keamanan data agar website dapat dinyatakan layak sepenuhnya sesuai standar internasional. Mungkin itu saja presentasi kami kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.